Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ibu pada pembelajaran tematik tema 4 subtema 2 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Alhamdulillah hari ini kita belajar tema 4 subtema 2 ya nak. Nah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, anak-anak hebat, hari ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai jenis kegiatan ekonomi. Ada yang tahu apa sih jenis kegiatan ekonomi itu? Nah, Bu Guru akan menjelaskan pengertiannya dulu ya. Jenis kegiatan ekonomi, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, jenis kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, produksi, yaitu menghasilkan barang. Yang kedua, distribusi, menyalurkan barang. Dan yang ketiga, konsumsi, yaitu menggunakan barang. Nah, Bu Guru akan membahas secara satu persatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan produksi ini biasanya disebut produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam serta memanen, membuat sepatu, merakit kendaraan, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan produksi dalam bidang jasa antara lain merancang bangunan, mengajar, mengobati orang sakit, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan produksi ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang ya nak. Yang kedua yaitu jenis kegiatan ekonominya distribusi. Kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Macam-macam distributor yaitu seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok, atau mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Jadi kegiatan distribusi ini yaitu kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa mereka. Oke, selanjutnya jenis kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebutnya konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan dan minum, menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian. Nah, jadi kegiatan konsumsi ini sama saja seperti kita menikmati barang-barang yang kita beli ya. Itu merupakan jenis ekonomi konsumsi. Nah, Bu Guru sudah menjelaskan ketiga jenis kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar atau skema kegiatan ekonomi berikut ini. Pada gambar yang pertama, terdapat para petani sedang memetik teh. Memetik teh ya, kegiatan ini disebut kegiatan produksi. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, hasil teh yang dipetik oleh petani akan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi teh kemasan. Kegiatan ekonomi untuk gambar pertama dan kedua yaitu kegiatan produksi, karena kegiatan ini menghasilkan barang. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga, setelah menjadi teh kemasan, teh tersebut dibawa oleh distributor atau supir untuk diantarkan kepada penjual. Nah, kegiatan ini disebut kegiatan distribusi. Pada gambar yang keempat, setelah teh tersebut disalurkan oleh distributor kepada pedagang, mulailah pedagang menjual teh tersebut. Nah, jadi gambar ketiga dan gambar keempat ini kegiatan ekonominya adalah distribusi karena mereka menyalurkan barang dagangannya atau produknya. Gambar yang terakhir yaitu gambar yang kelima, teh yang dijual pedagang akan dibeli oleh pembeli atau konsumen dan akan diseduh dan dinikmati. Jenis kegiatan ini namanya konsumsi karena orang dapat menikmati teh kemasan tersebut. Nah, jadi inilah proses kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi.
Selanjutnya, kalian perhatikan kembali skema atau gambar kegiatan ekonomi berikut ini. Gambar yang pertama, kangkung ditanam oleh petani. Kemudian gambar yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Kemudian gambar yang ketiga, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Gambar yang keempat, kangkung dijual kepada pembeli. Gambar yang kelima, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, berikut ini penjelasan mengenai skema atau gambar kegiatan ekonomi pada petani kangkung ya. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat secara teratur oleh petani. Hasil kangkung menjadi tumbuh subur dan siap panen. Gambar yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Jenis pekerjaan yang berperannya ini adalah petani. Hasil kangkungnya yang sudah dipanen. Gambar yang ketiga, kangkung siap untuk diantarkan ke pasar-pasar. Jenis pekerjaan yang berperan adalah supir pengantar kangkung. Hasil kangkung sampai di tempat tujuan yaitu pasar. Gambar yang keempat, setelah sampai di pasar, kangkung dijual kepada pembeli. Selain dijual di pasar, kangkung tersebut umumnya dijual oleh pedagang sayur dengan cara berkeliling-liling dari rumah ke rumah. Jenis pekerjaan ini melibatkan pedagang sayur. Yang kelima, kangkung yang dibeli dari pedagang dapat dimasak dan dikonsumsi oleh kita. Nah, inilah proses kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut melibatkan beberapa pekerjaan. Nah, kegiatan ekonomi pada gambar 1 dan 2, kegiatan ekonominya adalah produksi dan jenis pekerjaannya adalah petani kangkung. Pada gambar ketiga dan keempat, jenis kegiatan ekonominya yaitu distribusi. Jenis pekerjaannya adalah supir dan pedagang sayuran. Pada gambar yang kelima, kegiatan ekonominya adalah konsumsi. Jenis pekerjaannya orang yang membeli dan memasak kangkung untuk dimakan. Nah, inilah beberapa pekerjaan yang melibatkan kegiatan ekonomi dari penjual sayuran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa untuk memotivasi kita agar memiliki semangat kerja yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari sisa kubur, serta bencana kehidupan dan kematian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya bekerja keras. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi pemalas, lemah, apalagi minta-minta. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran pada tema 4 subtema 2 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah selesai ya Nak. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik dan sampai selesai. Terima kasih Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.